Selamat pagi Ibu Rizka. Ya, selamat pagi. Di sini saya mau wawancara dengan Ibu Rizka mengenai tentang pembelajaran di kelas. Nah, Ibu, Ya. untuk pertama bagaimana saran untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa? Oh ya, untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa itu bisa dengan pembinaan media atau metode pembelajaran itu yang variatif. Kemudian juga guru itu melakukan evaluasi secara kontinu berkelanjutan mengenai apa penyebab kenapa minat siswa dan motivasi siswa itu bisa turun. Oh gitu. Nah, itu tadi kan ada media ya Ibu. Terus Ya. menurut Ibu media yang cocok untuk dalam pembelajaran IPA materi gangguan peredaran darah itu apa Ibu? Oh, kalau untuk media gangguan peredaran darah manusia itu yang cocok biasanya itu saya memberikan video-video pembelajaran yang berbasis IT. Jadi anak itu langsung melihat langsung, oh kalau gangguan jantung koroner itu seperti apa, ciri-cirinya bagaimana. Itu bisa juga dengan ditambahkan dengan PowerPoint. Jadi nanti kalau dirasa videonya itu terlalu cepat bisa diterangkan menggunakan PowerPoint. Seperti itu. Nah, itu tadi kan tentang medianya. Kalau metode pendekatan dan model yang bisa diterapkan yang pas itu Bu di materi tersebut. Kalau metode sama model pembelajarannya itu bisa menggunakan PJBL ya. Jadi berbasis project. Anak-anak itu nanti disuruh untuk membuat proyek tentang gangguan-gangguan organ yang ada pada manusia. Itu Peredaran darah. Itu. Nah, terus kalau berikutnya menurut Ibu bagaimana solusi cara meningkatkan hasil belajar materi bahasa Indonesia tentang pantun? Oh iya, kalau materi tentang pantun kita bisa menggunakan model metode pembelajaran maupun media yang bervariatif. Kalau misalkan contoh media untuk pantun itu bisa menggunakan papan pantun. Jadi nanti anak itu disuruh untuk entah itu mencocokkan atau memberi jawaban pada papan pantun yang sudah disediakan. Gitu. Untuk modelnya apa ya Bu yang pas gitu? Untuk modelnya itu bisa menggunakan experiential learning. Jadi anak-anak itu bereksperimen. Kan pantun itu ada banyak. Jadi misalkan di kehidupan sehari-hari dengan menggunakan kata-kata kehidupan sehari-hari, juga bisa menggunakan model PBL juga bisa. Gitu ya. Baik. Terus kalau untuk meningkatkan hasil belajar matematika, materi jarak kecepatan waktu itu bagaimana ya Bu ya? Oh iya. Untuk meningkatkan pembelajaran jarak kecepatan dan waktu itu bisa menggunakan model dan metode pembelajaran yang lebih realistik. Jadi siswa langsung merasakan tentang permasalahan-permasalahan jarak kecepatan waktu itu. Kemudian kita juga bisa menggunakan media yang nyata, misalkan meteran, stopwatch dan lain-lain. Itu berarti bisa metode diskusi gitu ya Bu ya sama temannya gitu. Nah, untuk yang terakhir media yang sesuai dengan mata pelajaran PPKN materi hak kewajiban dan tanggung jawab itu apa gitu ya? Media yang sesuai dengan materi PPKN hak dan kewajiban itu bisa dengan menggunakan PowerPoint interaktif. Jadi nanti siswa itu diajak untuk bersama-sama menentukan mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga. Berarti kayak dikategorikan, disajikan gambar gitu bisa ya Bu ya. Terus kalau modelnya, metodenya apakah diskusi, tanya jawab atau apa yang pas untuk materi ini apa gitu? Itu bisa menggunakan PJBL juga Mbak. Karena apa itu Bu contohnya? Misalkan proyek mengenai hak dan kewajibannya, sehingga siswa itu bisa sadar mengenai hak dan kewajibannya di
sebagai warga negara Indonesia. Nanti biar siswa sendiri yang menentukan proyeknya itu apa. Sebagai warga negara itu dia itu berhak dan berkewajiban tentang apa. Itu berarti dibikin kayak produk, bisa Produk, bikin ya. ditulis di Ya. kertas karton gitu Ya. ya Bu. Oh iya, baik-baik. Oh, ya sudah itu saja Ibu. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Ya, terima kasih Mbak.